私も君の名前は Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Di video kita kali ini, Mimin bakalan membahas salah satu anime movie yang tentunya tak asing bagi teman-teman. Anime tersebut berjudul Kimi no Na wa. Kimi no Na wa sendiri merupakan salah satu karya dari Makoto Shinkai yang sampai saat ini menjadi salah satu anime movie paling populer di seluruh dunia. Mau tahu kisah lengkapnya, simak terus pembahasannya sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Kisah ini dimulai ketika seorang gadis SMA bernama Mitsuha Miyamizu yang baru saja terbangun dari tidurnya setelah ia bermimpi bertemu anak laki-laki yang tak ia kenal. Mitsuha yang masih setengah sadar pun terlihat agak bertingkah aneh, seolah ada sesuatu yang tak biasa dari dirinya. Lalu ketika ia melihat dirinya di depan cermin, ia pun merasa sangat terkejut karena ia menemukan perubahan pada bagian tubuhnya. Lalu keesokan harinya ketika Mitsuha turun ke ruang makan, di sini si nenek dan juga adiknya yang bernama Yotsuha terlihat agak terheran-heran dengan Mitsuha karena sepertinya hari ini Mitsuha sudah kembali seperti biasanya. Mitsuha yang tahu pun tentu merasa kebingungan dengan yang dimaksud oleh Yotsuha dan juga neneknya. Lalu ketika mereka sarapan bersama, terdapat tayangan berita di TV yang melaporkan bahwa akan ada sebuah komet yang biasanya mengorbit tiap 1200 tahun sekali yang sebentar lagi akan melintas di langit bumi dalam beberapa hari ke depan. Lalu setelah Mitsuha yang selesai sarapan, kemudian ia pun segera berangkat menuju ke sekolah. Dan di tengah perjalanan, Mitsuha pun disapa oleh kedua temannya yang bernama Teshi dan juga Sayaka. Dan ternyata tidak hanya adik dan juga neneknya, di sini Teshi dan juga Sayaka merasa terheran-heran dengan Mitsuha yang sepertinya hari ini telah kembali menjadi Mitsuha yang biasanya. Yang mana kemarin Mitsuha sangat berbeda dari biasanya dengan rambut Mitsuha yang terlihat agak acak-acakan dan juga sikapnya yang agak random. Mitsuha yang mendengarnya pun di sini malah kebingungan dengan apa yang dimaksud oleh teman-temannya tersebut. Lalu saat di tengah perjalanan, di sini pandangan mereka terfokus pada sebuah kampanye yang diadakan oleh calon Pak Kades di desa Mitsuha, yakni desa Itomori. Dan ternyata calon Pak Kades tersebut adalah ayah dari Mitsuha yang memutuskan untuk meninggalkan kuil Miyamizu setelah kepergian ibu Mitsuha. Namun karena Mitsuha dan adiknya memilih tinggal sebagai gadis kuil bersama si nenek, sehingga membuat hubungan Mitsuha dan juga ayahnya kuranglah baik. Lantas karena Mitsuha di sini merasa risih dengan ayahnya yang bersikap sok tegas kepadanya, sehingga kini ia pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut bersama Teshi dan juga Sayaka. Beberapa saat pun berlalu, ketika jam pelajaran telah dimulai, di sini Mitsuha kembali merasa terheran-heran setelah melihat catatan yang ada di bukunya, seolah ada seseorang yang menulis di bukunya. Bahkan tidak hanya itu, ketika Mitsuha merespon guru yang memanggil namanya, di sini gurunya pun terlihat cukup senang karena hari ini Mitsuha sudah mengingat kembali namanya. Mitsuha yang bingung pun langsung bertanya kepada Teshi dan Sayaka ketika jam istirahat tentang apa yang terjadi pada dirinya kemarin. Kemudian di sini mereka pun bilang bahwa memang di hari sebelumnya tingkah Mitsuha di luar nalar, mulai dari Mitsuha yang tidak ingat dengan namanya sendiri dan bahkan bangku tempat duduk dan juga lokernya sendiri Mitsuha lupa. Mitsuha yang tahu pun di sini tentu merasa sangat kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya. Lalu sepulang sekolah, di sini Mitsuha dan dua temannya mengutarakan kebosanan mereka selama berada di desa Itomori dan ingin rasanya mereka untuk pindah ke Tokyo. Yang mana karena saking pelosoknya hidup di desa Itomori, bahkan untuk tempat hiburan mereka hanya menikmati minuman kaleng dengan duduk di pinggir jalan. Hari pun semakin larut.
Pada malam ini, Mitsuha dan juga Yotsuha sedang bersiap untuk ritual di kuil Miyamizu yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur mereka. Dan di sela-sela persiapan, di sini si nenek terlihat agak kesal dengan perilaku ayah Mitsuha yang tega-teganya meninggalkan status pendeta kuil dan memilih untuk terjun ke dunia politik. Sementara itu, di tempat yang lain, terlihat ayah Mitsuha yang tidak menghadiri ritual yang dilakukan anak-anaknya dan lebih memilih untuk menyibukkan diri dengan tim sesnya dalam menyusun strategi kemenangan pada pemilihan Pak Kades nanti. Lalu tak lama kemudian kita diperlihatkan Mitsuha dan juga Yotsuha yang tengah menjalani sebuah ritual yang disebut ritual Kuchika Mizake, di mana mereka harus memuntahkan sekepal nasi setelah dikunyah Mitsuha dan Yotsuha untuk difermentasi menjadi sebuah sake. Teman-teman Mitsuha yang datang melihat pun di sini merasa jijik dan hal tersebut membuat Mitsuha pun jadi merasa malu. Lalu setelah selesai menjalani ritual, di sini Mitsuha pun berteriak dengan cukup kencang di bawah gerbang Tori dan meminta agar di kehidupan berikutnya dirinya dijadikan sebagai anak kota di Tokyo. Yotsuha yang mendengarnya pun hanya bisa menghela nafas setelah mendengar teriakan tak jelas dari kakaknya tersebut. Lalu entah bagaimana seolah permohonan Mitsuha semalam terkabul. Di pagi harinya ketika Mitsuha telah bangun, tiba-tiba dirinya sudah berada di sebuah kamar yang dirinya sendiri tidak tahu kamar itu milik siapa. Dan setelah Mitsuha memastikan ada yang aneh pada tubuhnya, di sini Mitsuha pun akhirnya menyadari bahwa dirinya sedang berada di tubuh seorang anak laki-laki yang bernama Tachibana Taki. Taki sendiri merupakan siswa SMA yang kini tinggal di Tokyo bersama dengan ayahnya. Dan meskipun Mitsuha merasa risih dengan dirinya saat ini, namun dirinya tentu kini merasa sangat senang karena akhirnya dirinya bisa menikmati suasana di Tokyo meskipun saat ini dirinya merasa bahwa kejadian ini adalah sebuah mimpi. Lantas karena Mitsuha di sini tidak tahu tentang keseharian Taki, sehingga kini membuatnya pun menjadi kebingungan, terutama ketika dirinya menuju ke sekolahnya Taki. Lalu sesampainya Mitsuha di sekolah, di sini teman-teman Taki pun terlihat kebingungan dengan tingkah Taki yang menurut mereka hari ini terlihat sangatlah berbeda. Mulai dari cara berbicara hingga perilaku Taki yang terlihat agak feminim. Kemudian sepulang sekolah ketika teman Taki mengajak ke sebuah kafe, di sini Mitsuha pun sontak terlihat sangat kegirangan sebab baru pertama kalinya dirinya akan datang ke sebuah kafe. Dan selama berada di kafe, di sini Mitsuha merasa tak percaya bahwa akhirnya kini dirinya bisa menikmati yang namanya suasana di kafe. Dan tak lama setelah itu tiba-tiba terdapat pesan pada ponsel Taki yang menandakan bahwa saat ini Taki tengah telat masuk kerja. Seketika Mitsuha pun di sini jadi panik karena ia tentu tidak tahu tentang tempat kerja dari Taki. Dan untungnya dengan bantuan dari teman Taki, akhirnya Mitsuha bisa datang ke tempat kerjanya Taki, yang mana ternyata tempat kerja dari Taki adalah sebuah restoran Italia yang cukup mewah. Namun karena ini merupakan kali pertamanya Mitsuha menjalani pekerjaan sebagai pelayan, sehingga ia pun di sini banyak menerima kritikan atas beberapa kesalahan yang ia buat hari ini. Dan yang lebih parahnya lagi, karena Mitsuha terlihat agak polos, sehingga di sini ia pun ditipu oleh seorang pelanggan yang sepertinya dengan sengaja memberikan sebuah komplain karena terdapat sebuah tusuk gigi di dalam pizza yang dipesan. Mengetahui hal tersebut, salah satu rekan senior dari Taki yang bernama Okudera kini mencoba membantu Mitsuha untuk mengurus pelanggan tersebut yang sedari awal berniat untuk makan gratis di sini. Lalu setelah toko telah tutup, tanpa disadari rupanya rok dari Okudera terlihat agak sobek yang sepertinya sengaja dilakukan oleh pelanggan licik tadi. Dan karena merasa telah ditolong oleh Okudera, di sini Mitsuha pun mencoba menawarkan diri untuk membantu menjahitkan rok milik Okudera.
Dan di sini awalnya Okutera pun merasa agak risih karena ia tentu tidak tahu jika dalam tubuh Taki adalah seorang gadis. Namun setelah Mitsuha menjahitnya, di sini Okutera pun merasa cukup tertarik dengan sikap feminim dari Taki yang sebenarnya itu adalah Mitsuha. Lalu sepulang kerja, di sini Mitsuha pun menemukan beberapa foto Okutera di ponsel Taki yang sepertinya Taki diam-diam memendam perasaan terhadap senpainya tersebut. Kemudian sebelum Mitsuha tidur, di sini Mitsuha membuat sebuah catatan di ponsel Taki tentang apa yang ia alami pada hari ini, termasuk pujian yang diberikan Okutera kepadanya. Selain itu, di sini Mitsuha juga menuliskan namanya pada telapak tangan Taki untuk meninggalkan pesan pada mimpi yang Mitsuha anggap sangatlah nyata pada hari ini. Keesokan paginya, Taki pun sudah sadar dalam kesadarannya sendiri dengan kondisi yang agak terheran-heran setelah bangun tidur, yang mana ia melihat adanya coretan bertuliskan nama Mitsuha pada tangannya dan juga beberapa catatan aneh pada ponselnya. Lalu saat di sekolah, ia pun mendapat tanggapan aneh dari dua sahabatnya yang beranggapan bahwa kemarin Taki terlihat tidak normal seperti biasanya. Tidak hanya itu, ketika di tempat kerjanya, di sini Taki mendapat tatapan sinis dari rekan kerjanya karena tindakan kemarin. Kini seolah Taki mendapat perlakuan khusus dari Okutera senpai. Lalu di sisi lain, ketika Mitsuha telah kembali pada tubuh aslinya, di sini ia menemukan beberapa coretan di tangannya yang mempertanyakan tentang siapakah Mitsuha sebenarnya. Dan seperti halnya Taki, di sini Mitsuha juga mendapatkan pandangan aneh dari orang-orang sekitar yang menganggap bahwa Mitsuha kemarin berbeda dari biasanya. Mulai dari Mitsuha yang tiba-tiba meraba opainya ketika setelah bangun tidur, hingga Mitsuha yang bersikap agak tomboy ketika berada di sekolah. Kemudian setelah pulang sekolah, di sini Mitsuha dan Taki mencoba memeriksa catatan yang ada di buku dan juga ponsel yang menurut mereka di sini terasa agak aneh. Dan dari situ di sini mereka pun baru sadar bahwa ternyata kemarin mereka benar-benar telah bertukar tubuh. Dan meski pada awalnya mereka mengira kejadian ini hanyalah mimpi yang sangatlah nyata, akan tetapi setelah terjadi pertukaran tubuh yang cukup sering, kini akhirnya mereka bisa menerima fenomena yang aneh tersebut. Namun di sini mereka juga saling membuat catatan yang harus dipatuhi ketika terjadi pertukaran tubuh agar bisa menjaga nama baik dari orang-orang sekitar mereka. Tapi sepertinya hal tersebut juga sama-sama mereka langgar, mulai dari Taki yang sengaja membuat Mitsuha sebagai gadis tomboy dan juga populer, dan juga Mitsuha yang sengaja menghabiskan uang jajan dari Taki demi bisa membeli makanan yang tidak pernah ia temui di desa Itomori. Dan meski begitu, baik Mitsuha dan juga Taki yang terlihat saling bersenang-senang ketika bertukar tubuh, namun di sini mereka tentu mengalami beberapa kesulitan, seperti halnya Taki yang merasa kesulitan ketika sedang menganyam, dan juga Mitsuha yang terlihat kesulitan dalam menjalankan banyaknya pekerjaan dari Taki. Pada suatu hari, ketika Taki diperkoki Yotsuha sedang meraba opai milik Mitsuha, hari ini ia pun diajak untuk pergi ke atas gunung bersama Yotsuha dan juga neneknya untuk menuju ke tempat di mana tubuh dewa kuil Miyamizu berada. Dan ternyata tujuan mereka datang ke kuil tersebut adalah untuk mempersembahkan sake yang pernah dibuat oleh Mitsuha pada ritual Kuchikamizake, yang mana sake yang dibuat Mitsuha dan Yotsuha tersebut dianggap sebagai bagian dari diri sang dewa karena Mitsuha dan Yotsuha telah mempersembahkan hal tersebut kepada sang dewa. Lalu ketika di tengah perjalanan, di sini si nenek membahas sebuah istilah yang bernama Mutsubi, yang mana di sini sang nenek pun menjelaskan bahwa Mutsubi merupakan segala hal apapun, mulai dari garis waktu dan juga benang anyaman milik keluarga Miyamizu juga dinamakan Mutsubi. Karena sejatinya Mutsubi merupakan suatu penghubung antara manusia dan dewa secara spiritual. Kemudian setelah penyerahan sake telah usai, di sini nenek Mitsuha pun menyadari bahwa sepertinya sosok Mitsuha yang ada di hadapannya bukanlah Mitsuha yang ia kenal.
Seketika itu juga tiba-tiba Taki pun terbangun dari tidurnya dengan ia yang secara tak sadar kini mengeluarkan banyak air mata. Dan di saat Taki yang masih kebingungan, tiba-tiba ia mendapat pesan dari Okudera yang ternyata kini sedang menunggu Taki untuk pergi berkencan. Dan ternyata ketika Mitsuha berada di tubuh Taki, ia sempat membuat janji dengan Okudera agar Taki bisa pergi berkencan dengan Okudera pada hari ini. Lantas kini Taki pun bergegas pergi untuk menuju ke tempat pertemuannya dengan Okudera. Dan sesampainya Taki di lokasi, di sini Taki pun terlihat sangat terpesona ketika melihat kecantikan dari Okudera Senpai. Dan selama Taki berkencan dengan Okudera, di sini Okudera merasa ada yang aneh dengan Taki yang sepertinya kurang terlalu menikmati kencannya hari ini. Dan selang beberapa saat sebelum mereka berpisah, di sini Okudera pun mengatakan kepada Taki bahwa sepertinya saat ini Taki tengah menyukai gadis lain sehingga membuat kencannya hari ini kurang bisa dinikmati. Namun meski begitu, di sini Okudera tetap bersikap dewasa dan ia pun menghargai keputusan dari Taki yang ternyata suka dengan gadis lain. Lalu setelah kencan telah berakhir, di sini Taki tengah melihat catatan dari Mitsuha yang mengatakan bahwa pada hari ini pastinya Taki melihat adanya komet jatuh dari langit. Taki yang mengetahuinya pun di sini merasa kebingungan sebab ia tidak pernah mendengar bahwa ada komet yang akan jatuh pada hari ini. Sementara itu di sisi lain, kita diperlihatkan Mitsuha dan dua sahabatnya yang kini akan pergi ke festival sembari melihat komet jatuh. Dan di sini sepertinya Teshi dan juga Sayaka terlihat begitu terkejut dengan Mitsuha yang kini tiba-tiba malah memotong rambutnya agak pendek. Yang mana mereka sempat merasa khawatir jika Mitsuha saat ini tengah ditolak oleh seorang pria. Lantas tak lama setelah itu, akhirnya Mitsuha dan teman-temannya melihat indahnya komet yang saat ini tengah melintas di desa Itomori. Namun pemandangan indah tersebut kini malah jadi petaka di saat tiba-tiba komet tersebut terpecah dan terjatuh tepat di hadapan Mitsuha. Lalu Shin pun beralih ke Taki yang kini tengah berusaha menghubungi Mitsuha. Namun setelah Taki mencoba menghubungi berkali-kali, rupanya Mitsuha sama sekali tidak menjawab panggilan dari Taki tersebut. Dan sejak hari itu entah mengapa, Taki tidak pernah lagi bertukar tubuh dengan Mitsuha. Taki yang merasa gelisah dan penasaran dengan keadaan Mitsuha, kini ia pun memutuskan untuk pergi ke desa Itomori dengan model sebuah gambar desa Itomori yang ia buat sesuai yang ia ingat selama bertukar tubuh dengan Mitsuha. Kemudian ketika Taki hendak naik kereta, ia pun dikejutkan dengan Okudera dan juga teman Taki yang bernama Tsukasa. Dan ternyata setelah Taki bercerita tentang perjalanannya kepada Tsukasa, di sini Tsukasa memutuskan untuk mengajak Okudera Senpai sebab ia merasa agak cemas dengan sahabatnya tersebut. Dan ketika di tengah perjalanan, di sini Okudera dan Tsukasa merasa terheran-heran dengan Taki yang tidak tahu betul tentang lokasi yang dituju. Dan Taki hanya punya petunjuk tentang sebuah gambar yang digambar oleh Taki. Namun meski begitu, di sini mereka tetap akan menemani Taki hingga Taki yang bisa bertemu dengan Mitsuha. Kemudian hingga beberapa hari setelah itu, ketika mereka bertiga tengah mampir di sebuah kedai ramen, alangkah mengejutkannya setelah Taki diberitahu oleh si pemilik kedai bahwasanya desa Itomori sudah hancur 3 tahun lalu karena hantaman sebuah komet. Dan karena merasa tak percaya, kini Taki dan yang lainnya pun pergi menuju ke desa Itomori sesuai dengan arahan dari si pemilik kedai tadi. Dan ketika mereka melihat langsung, di sini Taki pun sontak merasa sangat syok karena desa Itomori kini benar-benar telah hancur dan menewaskan ratusan penduduk di desa Itomori. Lantas yang membuat Taki di sini merasa terheran-heran ketika Taki mencoba melihat catatan Mitsuha di ponselnya, tiba-tiba catatan tersebut perlahan menghilang satu persatu, seolah kejadian pertukaran tubuh dengan Mitsuha benar-benar tidak pernah terjadi. Lalu setelah itu, kini Taki pun berusaha mengecek korban bencana tersebut untuk memastikan kondisi dari Mitsuha dan juga yang lain. Namun sayang, hal yang tidak diinginkan Taki pun terjadi.
sebab ternyata nama Mitsuha terdaftar pada buku korban bencana. Dan bahkan di sana juga terdapat nama dari orang-orang terdekat Mitsuha yang tak lain dan tak bukan adalah Yotsuha dan juga neneknya, dan juga dua sahabat Mitsuha yakni Teshi dan juga Sayaka. Hari pun semakin larut. Di sini Taki pun terlihat masih merasa tak percaya dengan kenyataan yang baru saja ia ketahui. Lalu ketika Okudera membahas tentang gelang anyaman yang dikenakan Taki, di sini Taki baru sadar bahwa selama ini dirinya sendiri tidak tahu tentang dari mana ia mendapatkan gelang anyaman tersebut. Lalu setelah Taki mengingat perkataan nenek Mitsuha yang membahas tentang anyaman yang berhubungan dengan garis waktu, keesokan harinya Taki pun memutuskan pergi sendiri menuju ke kuil Miyamizu untuk menemukan sake milik Mitsuha yang pernah ia letakkan ketika pergi bersama Yotsuha dan neneknya. Lalu setelah Taki melewati berbagai medan yang cukup terjal, kini akhirnya ia pun telah tiba di kuil Miyamizu dan ia pun menemukan wadah sake milik Mitsuha yang terlihat sudah lumutan. Lalu setelah Taki meminum sake milik Mitsuha, entah bagaimana yang terjadi, di sini Taki tak sengaja terpleset dan secara tiba-tiba Taki bisa melihat beberapa ingatan dari Mitsuha, mulai dari Mitsuha yang masih bayi hingga remaja. Dan pada akhirnya saat ini Taki pun berhasil masuk ke dalam garis waktu 3 tahun lalu, atau lebih tepatnya 1 hari sebelum bencana komet menimpa desa Itomori. Dan saking senangnya Taki bisa melihat Mitsuha lagi, ia pun sampai meraba-raba lagi opai dari Mitsuha, hingga membuat Yotsuha yang tahu pun di sini jadi agak takut dengan kakaknya tersebut. Kemudian tak lama setelah itu, ketika Taki tengah melihat berita di TV, di sini si nenek pun rupanya sadar bahwa saat ini orang yang ada di hadapannya bukanlah Mitsuha. Yang mana kemudian si nenek pun mengungkapkan bahwa pertukaran tubuh semacam ini sudah terjadi di keluarga mereka secara turun-temurun. Dan setelah berakhir, maka ingatan tentang pertukaran tubuh akan ikutan menghilang. Mengetahui hal tersebut, seketika Taki pun sadar bahwa pertukaran tubuh secara turun-temurun adalah bentuk peringatan dari sang dewa tentang terjadinya komet jatuh di desa Itomori. Yang mana sebenarnya kawah yang ada di desa Itomori merupakan bekas komet jatuh pada ribuan tahun yang lalu. Lantas kini Taki pun berusaha meyakinkan kepada nenek tentang kejadian komet jatuh pada malam ini. Namun tak disangka di sini nenek Mitsuha malah merasa tak percaya dengan perkataan Taki, sehingga kini Taki pun bergegas pergi menuju ke sekolah untuk membuat sebuah rencana penyelamatan desa Itomori. Kemudian kini Taki pun menceritakan kepada Teshi dan Sayaka tentang perihal bencana komet yang akan menimpa desa Itomori pada malam ini. Dan untungnya di sini Teshi dan Sayaka percaya dengan perkataan Taki, sehingga Taki bisa lebih mudah dalam melaksanakan rencananya. Yang mana nantinya mereka bertiga akan mengatur rencana evakuasi penduduk dengan menempatkan sekolah mereka sebagai lokasi evakuasi. Lantas kini Taki pun pergi menemui Ayah Mitsuha selaku Pak Kades desa Itomori untuk meminta bantuan sambil berusaha meyakinkan agar Ayah Mitsuha mau mengumumkan evakuasi darurat kepada penduduk desa Itomori. Namun sayangnya Ayah Mitsuha di sini tidak mau melakukannya dan menganggap Mitsuha kini sedang kerasukan setan dari kuil. Kemudian karena Taki merasa tak terima dengan perkataan Ayah Mitsuha, sehingga di sini Taki pun spontan menarik dasi Ayah Mitsuha sembari memperlihatkan wajahnya yang penuh amarah. Namun pada akhirnya di sini Taki pun tidak bisa berbuat banyak, sebab ia malah membuat ayah dari Mitsuha di sini merasa ketakutan. Seketika Taki pun kini keluar dari kantor Ayah Mitsuha karena dirinya saat ini tidak bisa berbuat banyak. Lalu ketika Taki berpapasan dengan Teshi dan juga Sayaka, di sini ia tiba-tiba meminjam sepeda milik Teshi untuk pergi ke suatu tempat, sembari meminta kepada Teshi untuk tetap menjalankan sesuai rencana yang telah mereka buat. Yang mana saat ini Taki ingin pergi ke kuil Miyamizu untuk bertemu dengan Mitsuha yang sedang berada pada tubuhnya Taki. Dan di tengah perjalanan di sini Taki seolah melihat ingatan dari Mitsuha yang ternyata pernah jauh-jauh pergi ke Tokyo untuk bertemu dengan Taki. Dan singkatnya setelah Mitsuha mencari ke berbagai tempat, pada akhirnya Mitsuha berhasil menemukan Taki yang saat itu kebetulan sedang naik kereta.
Namun ketika Mitsuha mencoba memanggil Taki, di sini ternyata Taki tidak mengenal Mitsuha karena sebenarnya waktu itu Taki belum melakukan pertukaran tubuh dengan Mitsuha. Dan Taki barulah kenal dengan Mitsuha pada 3 tahun yang akan datang. Karena sebenarnya secara usia, Mitsuha lebih tua 3 tahun daripada Taki. Lalu sebelum pulang, di sini Mitsuha memberikan tali ikat rambutnya kepada Taki yang ternyata sampai saat ini masih digunakan Taki sebagai gelang. Kita kembali ke cerita utama, yang mana kini kita diperlihatkan kondisi Mitsuha yang saat ini sedang berada di dalam tubuhnya Taki. Kemudian ketika Mitsuha beranjak menuju ke puncak gunung, di sini ia pun hanya bisa terdiam sambil melihat desa kelahirannya yang ternyata kini sudah lenyap akibat hantaman komet. Lantas tak lama kemudian, kini akhirnya Taki pun telah tiba di puncak gunung dengan harapan agar dirinya bisa bertemu dengan Mitsuha di sini. Dan secara mengejutkan, meski mereka berdua berada di garis waktu yang berbeda, tiba-tiba Mitsuha maupun Taki seolah bisa mendengar suara panggilan mereka masing-masing, namun mereka tidak bisa melihat sosok yang memanggil nama mereka. Dan ketika senja telah tiba, keyakinan untuk bertemu akhirnya telah terwujud dengan adanya fenomena yang disebut kata Waredoki, yang mana pada waktu tersebut bisa membuat bersatunya 2 dimensi sebelum matahari terbenam, sehingga membuat kini akhirnya Mitsuha dan Taki bisa saling bertemu untuk pertama kalinya dengan jiwa yang telah kembali ke tubuh mereka masing-masing. 滝くん滝くんがいる大変だったよ Kemudian kini Taki pun bercerita kepada Mitsuha bahwa dirinya sedang merencanakan sesuatu bersama Teshi dan Sayaka untuk mencoba menyelamatkan penduduk desa Itomori. Dan setelah itu Taki pun mengembalikan anyaman milik Mitsuha lalu meminta untuk saling menuliskan nama di telapak tangan agar mereka tidak saling lupa setelah ini. Kemudian ketika giliran Mitsuha untuk menuliskan namanya di telapak tangan Taki, tiba-tiba kata Waredoki pun telah usai, yang membuat Mitsuha pun tiba-tiba saja menghilang, sehingga mereka pun belum sempat untuk saling berpamitan. Lantas ketika Taki mencoba mengingat nama Mitsuha yang belum sempat ditulis, tiba-tiba Taki pun perlahan lupa dengan Mitsuha, dan bahkan ia pun tak tahu mengapa dirinya kini bisa berada di tempat ini. Sementara itu, Mitsuha yang sudah kembali pada garis waktunya, kini bergegas menemui Teshi untuk menjalankan rencana yang telah diarahkan oleh Taki. Yang mana mula-mula Teshi akan meledakkan pembangkit listrik menggunakan dinamit, sedangkan Sayaka kini akan memberi pengumuman melalui radio desa yang ternyata sebelumnya telah disabotase oleh Teshi. Kemudian saat ini Mitsuha pun bergegas pergi menemui ayahnya agar ia bisa meyakinkan untuk mengungsi para penduduk desa Itomori. Namun sayang, tak lama setelah itu, rupanya tindakan Teshi dan Sayaka diketahui oleh aparat sekitar, sehingga kini harapan terakhir hanya bergantung pada usaha Mitsuha. Lalu di sisi lain, ketika Mitsuha tengah berlari menuju balai kota, ia pun juga sembari mencoba mengingat nama dari Taki yang sepertinya perlahan mulai hilang dari ingatan Mitsuha. Lantas karena saking fokusnya mengingat nama Taki, sehingga kini membuat Mitsuha pun terjatuh di tengah jalan. Kemudian ketika Mitsuha mencoba melihat nama Taki yang ada di telapak tangannya, di sini ia pun malah merasa sangat terkejut karena ternyata tadi Taki tidak menuliskan namanya, malahan Taki menuliskan kata "aku menyukaimu" di telapak tangan Mitsuha. Mitsuha yang tahu pun di sini terlihat agak bersedih karena ia tidak akan tahu tentang nama dari Taki lagi. Kemudian saat ini Mitsuha pun kembali melanjutkan tugasnya untuk pergi menemui ayahnya di balai desa. Dan sesampainya Mitsuha di sana, kini Mitsuha dengan tatapan seriusnya berusaha meyakinkan ayahnya untuk segera mengeluarkan perintah evakuasi menuju SMA Itomori. Lalu tak lama setelah itu, komet yang sebelumnya sempat terjadi kini benar-benar datang dan mendarat tepat di desa Itomori. 5 tahun pun berlalu. Di sini kita diperlihatkan Taki yang kini telah lulus kuliah dan saat ini dirinya sedang mencari pekerjaan di sebuah perusahaan. Namun sepertinya hingga saat ini belum ada satupun perusahaan yang mau menerima Taki. Lantas ketika di tengah perjalanan, di sini Taki pun bertemu dengan Okudera
yang ternyata saat ini telah bertunangan. Dan di sini Taki pun bercerita kepada Okudera tentang kejadian 5 tahun lalu di desa Itomori, yang mana di sini Taki pun merasa agak kebingungan dengan dirinya yang 5 tahun lalu ingin pergi ke desa Itomori, seolah Taki ingin bertemu dengan seseorang. Dan sejak saat itu pula entah mengapa Taki mulai agak tertarik terutama tentang kejadian komet jatuh di desa Itomori. Namun yang jadi perhatian dari Taki, seolah terjadi sebuah keajaiban di sana, yang mana dikabarkan para penduduk saat itu sedang mengadakan simulasi bencana yang berlokasi di SMA Itomori. Sehingga pada akhirnya kini para penduduk desa Itomori bisa selamat dari bencana yang sangat dahsyat tersebut. Dan benar saja, sepertinya kala itu Mitsuha berhasil meyakinkan ayahnya untuk mengevakuasi seluruh penduduk desa Itomori sehingga tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dan hal itu bisa kita lihat ketika Taki sedang berada di sebuah kafe. Kita diperlihatkan Sayaka dan Teshi yang dalam waktu dekat sepertinya akan saling menikah. Namun karena ingatan Taki tentang Mitsuha dan juga yang lain telah menghilang, sehingga tentunya Taki tidak ingat tentang Sayaka dan juga Teshi. Selain itu, semenjak Taki yang kembali dari desa Itomori, ia selalu merasa sedang mencari seseorang dan seolah dirinya merasa ingin bertemu dengan orang tersebut. Hingga suatu ketika di saat Taki yang berada di dalam kereta, pandangannya pun tertuju pada wanita yang ada di kereta sebelah. Dan ternyata wanita itu adalah orang yang selalu ingin ditemui Taki. Dan ya, sosok wanita tersebut tak lain dan tak bukan adalah Mitsuha, yang juga terlihat terkejut ketika melihat Taki. Hal ini dikarenakan Mitsuha yang juga merasa bahwa dirinya selama ini ingin bertemu dengan Taki. Lalu singkatnya, di sini mereka pun akhirnya bisa saling bertemu di sebuah tangga yang jadi awal mula pertemuan mereka setelah kejadian 5 tahun lalu. Dan karena ingatan lama mereka telah hilang, sehingga mereka pun di sini hanya saling menyapa dengan menanyakan tentang nama mereka masing-masing. Dan ya, akhirnya pembahasan anime Kimi no Na wa pun telah usai. Terima kasih buat teman-teman yang telah nonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.